Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa akrim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Isya dan insyaallah akan dilanjut dengan salat tarawih. Bersyukur kita kehadirat Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa meringankan kaki kita untuk melangkahkan ke tempat yang paling mulia ini, yaitu Masjid Khairul Ummah. Dan tak lupa bersyukur kepada Allah juga harus bersyukur kepada makhluk Allah ataupun hamba Allah. Karena Allah berfirman di dalam hadis qudsi, lam yaskurillah man lam yaskurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Makanya kita sebagai hamba Allah harus bersyukur kepada Allah. Selain itu juga kepada orang-orang yang telah mendidik kita, orang-orang yang telah memberikan nafkah kepada kita. Yaitu kita wajib bersyukur kepada orang tua kita. Dan kita juga wajib bersyukur kepada guru-guru kita yang mengajari kita, yang mendidik kita, dan lain sebagainya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa mencontoh dan mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Jamaah hadirin salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Faedah sirah nabawi Rasulullah di bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani puasa Ramadan. Para ulama sejarah menjelaskan bahwasanya beliau 9 kali dengan 29 hari 8 kali dan 30 hari 1 kali. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, syariat puasa Ramadan Allah syariatkan pada tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban. Dan di tahun 2 Hijriah itu pula Allah syariatkan zakat. Di tahun 2 Hijriah itu pula Allah syariatkan sholat Idul Fitri. Dan di tahun itu pula tahun 2 Hijriah Allah pindahkan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis Palestina kepada Baitul Atiq, yaitu Ka'bah di Mekkah Al-Mukarramah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu meningkatkan kedermawanannya. Bukan berarti ketika di luar bulan Ramadan Rasulullah tidak dermawan, atau kalau bahasanya kita itu loman. Bukan berarti Rasulullah ketika di luar bulan Ramadan tidak loman. Akan tetapi Rasulullah meningkatkan kualitas, meningkatkan volume kedermawanannya. Rasulullah meningkatkan volume kelomanannya ketika di dalam bulan Ramadan. Dan Rasulullah juga di dalam bulan Ramadan setiap malam bertemu dengan malaikat Jibril. Di situ Rasulullah menyetorkan bacaan Al-Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang diceritakan oleh
Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang mulia dan juga sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalquhu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla laila fi Ramadan hatta yansalig ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fa idza laqiyu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khair minar rihil mursalah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam segala kebaikan, dan kedermawanannya yang paling dermawan adalah saat bulan Ramadan, ketika Jibril alaihissalam datang menemui beliau, dan Jibril alaihissalam datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan sampai Ramadan berakhir. Dalam pertemuan tersebut Nabi SAW menyetorkan bacaan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Apabila Jibril alaihissalam datang menemui Nabi, maka Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dalam segala kebaikan, melebihi kencangnya angin yang berembus. Di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya kita lebih meningkatkan kedermawanannya kita lebih meningkatkan kelemanan kita di dalam bulan Ramadan. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan di dalam kitabnya, karyanya Fathul Bari, mengutip komentar Imam An-Nawawi mengenai hadis di atas, bahwasannya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaknya dermawan dalam setiap waktu dan meningkatkan kedermawanannya ketika di dalam bulan Ramadan. Dan yang kedua, yaitu dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya kita harus silaturahmi kepada orang-orang yang menjadikan kita hebat, orang-orang yang menjadikan kita yang telah berjasa kepada kita. Jika memang datangnya kita kepada beliau-beliau tidak mengganggu beliau, jika memang datangnya kita kepada guru-guru kita, kepada orang yang telah berjasa kita tidak meresahkan beliau, maka kita dianjurkan untuk silaturahmi kepada beliau-beliau. Dan faedah yang ketiga adalah di mana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dianjurkan di dalam bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana Yayasan Khairul Ummah menekankan kepada karyawannya minimal di dalam bulan Ramadan khatam 2 juz, dan minimal di dalam bulan Ramadan khatam 1 juz terjemahannya. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan, beliau di 10 hari terakhir itu lebih berjihad, lebih bersungguh-sungguh, lebih giat dalam beribadah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan bahwasanya Rasulullah ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan izarnya, beliau membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan iktikaf. Jamaah hadirin salat Isya dan Tarawih rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW yang dijamin surganya, manusia maksum, manusia sempurna saja,
beliau bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan. Apalagi kita yang belum dijamin surganya dan juga belum tentu masuk surga. Maka marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita masuk kepada golongan yang didoakan malaikat Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa luar biasanya doa itu. Betapa istimewanya doa itu. Maka malaikat Jibril berdoa, "Syaqiya abdun," celaka seorang hamba, adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Masuk kepadanya bulan Ramadan, tetapi dia keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita bisa saja celaka, kita bisa saja masuk kepada golongan yang didoakan oleh malaikat Jibril dan didoakan oleh Nabi Muhammad. Bayangkan, yang mendoakan adalah Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, dan yang mengaminkan adalah Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Semoga kita tidak masuk ke golongan orang-orang tersebut, dan semoga kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan gelar takwa dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi. Mohon maaf atas segala kesalahan, ucapan ataupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.